Indonesia masuk pot 3. Siap-siap neraka di round 4 kualifikasi Piala Dunia 2026. Ini bocoran grup dan drama AFC. Tiga penyerang ini jadi opsi untuk gantikan oleh Romeni jika tidak bisa tampil karena cedera. Selengkapnya, hanya di Raisin Champion. Sebelum kita membahas beritanya lebih lanjut, ada baiknya kita memberikan like ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih atas kesediaan kalian ya teman-teman. Timnas Indonesia resmi ditempatkan di pot 3 alias unggulan ketiga. Namun tunggu dulu, bukan cuma lawan berat yang menanti, tapi juga drama panas di balik keputusan AFC yang bikin netizen gaduh. AFC menjadwalkan undian ini akan digelar di markasnya di Kuala Lumpur, Malaysia pada 17 Juli tahun 2025. Disinilah takdir Indonesia ditentukan. Apakah akan masuk grup neraka? Atau justru dapat keajaiban? Diketahui, berdasarkan peringkat FIFA khusus yang diumumkan pada 13 Juni tahun 2025, pembagian pot adalah sebagai berikut. Qatar, Arab Saudi, pot 2, Irak, Uni Emirat Arab, pot 3, Indonesia, Oman. Fakta menariknya, Indonesia jadi satu tim dari 6 besar ini yang berada di luar 100 besar FIFA tepatnya. Peringkat 118 dunia. Bandingkan dengan Oman 79, apalagi Qatar 53 dan Irak 58. Namun semangat Garuda tetap menyala. Media Irak sebelumnya bereaksi keras. Akun @IrakFootballPod menyebut keputusan AFC membuat drama sendiri. Pasalnya, saat drawing diumumkan ranking FIFA terbaru 10, Uli justru bikin Irak layak masuk pot 1, menggusur Arab Saudi yang performanya jeblok, namun AFC kukuh pakai ranking lama 13 Juni. Kenapa? Karena kalau pakai ranking baru, Qatar dan Arab Saudi yang sudah ditetapkan sebagai tuan rumah grup tidak boleh satu grup, tapi juga tidak bisa sama-sama di pot pertama akhirnya. AFC ngotot pakai data lama. Di sisi lain, dengan di pot 3, Indonesia mesti waspada. Inilah kombinasi grup paling menakutkan. Qatar Irak Indonesia dan Arab Saudi Irak Indonesia. Demikian lawan dua kekuatan besar Asia yang penuh pengalaman di level Piala Dunia. Namun bagi timnas masih ada jalan. Kalau Dewi Fortuna memihak, Indonesia bisa masuk ke grup sedikit lebih ringan. Arab Saudi Uni Emirat Arab Indonesia dan Qatar Uni Emirat Arab Indonesia. Tunggu saja tanggalnya, 17 Uli. Jadi penentu nasib Garuda. Drawing akan digelar di AFC House, Kuala Lumpur, Malaysia. Tepatnya, Kamis, 17 Juli tahun 2025, pukul 15 waktu setempat. Ke-6 tim akan dibagi ke dalam 2 grup. Masing-masing berisi 3 tim. Hanya juara grup yang lolos otomatis ke Piala Dunia ke 2026. Sementara runner-up grup harus adu nasib di babak kelima sebelum ke playoff interkontinental. Bagi timnas Indonesia, masuk ke round 4 adalah sejarah. Dari 36 tim yang ikut kualifikasi, hanya 6 yang tembus sejauh ini. Indonesia berhasil mengungguli Vietnam dan Filipina, 2 rival yang secara peringkat lebih tinggi. Garuda memang layak di sini. Ini perjuangan. Tapi kalau kita bisa masuk round 4, bukan mustahil kita bisa ke playoff dan bahkan lolos ke World Cup, komentar netizen di platform X. Timnas Indonesia mungkin bukan unggulan, tapi di sepak bola, semangat dan strategi bisa mengalahkan segalanya. Dengan drawing yang sebentar lagi digelar, semua mata kini tertuju pada siapa yang akan satu grup dengan Indonesia. Kabar buruk datang dari oleh Romeni yang harus menepi dari lapangan hijau. Striker 25 tahun tersebut mengalami cedera karena ditekal pemain RMFC di Piala Presiden ke 2025. Kondisinya yang parah membuat striker Oxford United itu terancam bela timnas. Indonesia yang punya agenda krusial untuk kualifikasi Piala Dunia ke 2026. Jika Romeni tidak sembuh tepat waktu dan performanya menurun, ada 3 penyerang keturunan yang bisa jadi opsi pengganti. Pertama, ada nama Adrian Wibowo. Adrian Wibowo menjadi sorotan saat dia didaftarkan oleh klub MLS Los Angeles FC untuk ajang bergengsi Piala Dunia antara klub ke 2025. Meskipun belum mendapatkan menit bermain di turnamen tersebut, pemanggilan itu sendiri sudah menjadi bukti kualitas yang dimilikinya. Di usianya yang baru 19 tahun, Adrian menawarkan fleksibilitas luar biasa di lini serang. Anak dari Bugi Wibowo ini bisa diandalkan sebagai winger di kedua sisi, baik kanan maupun kiri. Bahkan, jika taktik menuntut,
Ia juga mampu memerankan posisi penyerang false nine, sebuah peran yang semakin krusial di sepak bola modern. Selanjutnya ada nama Miliano Jonathans. Sinyal keseriusan untuk membela timnas Indonesia datang dari kubu Miliano Jonathans. Pada pertengahan Maret tahun 2025, sang ayah yaitu Diego Jonathans diketahui telah datang langsung ke Indonesia. Kedatangannya ini memicu spekulasi kuat bahwa salah satu agendanya adalah bertemu dengan Ketua Umum PSSI Erick Thohir untuk membahas proses naturalisasi. Sama seperti Adrian, Miliano adalah seorang winger berkanan yang memiliki kemampuan menusuk ke pertahanan lawan. Beberapa kelebihan utamanya adalah tusukan tajam dan tembakan placing akurat, skill yang sangat dibutuhkan untuk membongkar pertahanan rapat. Pengalamannya di Akademi Vitesse Arnhem juga menjadi jaminan kualitas pendidikannya di sepak bola Eropa. Nama ketiga adalah Dian Zandbergen. Zandbergen adalah pemain keturunan yang paling vokal dan terang-terangan dalam menunjukkan kesiapannya membela timnas Indonesia. Penyerang yang bermain untuk klub Liga 2 Belanda, VVV Venlo ini bahkan sudah mengonfirmasi adanya kompetisi. Dia juga memiliki komunikasi langsung dengan PSSI pada April tahun 2025 dengan postur menjulang 188 cm. Dia adalah tipe juru gedor murni yang bisa menjadi target man yang ideal bagi timnas Indonesia. Antusiasmenya untuk berseragam Garuda semakin terlihat jelas dari pernyataannya. Banyak pemain keturunan Indonesia di timnas Indonesia dan mereka memilih bermain dengan timnas Indonesia. Sangat senang jika saya bisa bermain untuk timnas Indonesia juga. Tutup penyerang bertinggi badan 188 cm itu. Nama terakhirnya, yang terakhir yang dapat menjadi opsi pengganti oleh Rumeni adalah Mauro Zylstra. Penyerang berusia 20 tahun itu digadang-gadang bakal jadi striker andalan timnas Indonesia di masa depan. Pasalnya, Persatuan Sepak Bola Indonesia atau PSSI masih terus mengembun naturalisasi penyerang kepunyaan Valen dan Belanda tersebut. Diharapkan Mauro Zylstra sudah mengantongi KTP WNI sebelum putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang dimulai pada 7 Oktober mendatang di Qatar dan Arab Saudi. Timnas Indonesia menargetkan ke 1,3 agar bisa lolos ke putaran final Piala Dunia 1 tahun mendatang di Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Hal itu jelas tak mudah, mengingat skuad Garuda harus berdarah-darah dengan tim lain, yakni Uni Emirat Arab, Irak, Oman, serta Qatar dan Arab Saudi yang bertindak sebagai tuan rumah. Jika proses naturalisasinya berjalan mulus, besar kemungkinan Mauro Zylstra dapat diduetkan dengan Oli Rumeni di lini serang timnas Indonesia. Oli Rumeni tampil kinclong dalam 4 laga terakhir, di mana ia sukses mendulang 3 gol. Aksi Mauro Zylstra bersama Volendam sendiri sangat mempesona. Pemain kelahiran 9 November tahun 2004 itu sudah tampil dalam 21 laga, termasuk diantaranya 7 kali beraksi dengan tim inti Volendam, dan sukses promosi ke Eredivisie 2025 sampai 2026, usai menyabat gelar Stedivozi 2024 sampai 2025. Bakat yang luar biasa membuat manajemen Volendam memborgolnya dengan perpanjang kontrak sampai 2027 mendatang. Dengan demikian, kan Mauro Zylstra untuk ujung gigi di kasta teratas berlanjut, ada seperti Calvin Verdong,
serta Matt Silgers, yaitu dua pemain timnas Indonesia terbuka.